Ada hal yang menarik di sini mengenai keistimewaan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Sama-sama dituduh zina, maka berbeda cara bagaimana Allah membersihkan namanya dari tuduhan-tuduhan zina itu. Dituduh zina, satu Nabi Yusuf, dua Maryam, yang ketiga adalah Siti Aisyah. Itu sama-sama dituduh zina. Nabi Yusuf dituduh berzina dengan Zulaikha, ya. Zulaikha dituduh berzina. Tatkala diajak zina sama Zulaikha, Nabi Yusuf lari menjauh, tapi karena di dalam kamar, ya larinya ya akhirnya ke pintu. Ternyata begitu nyampe di depan pintu, ternyata di balik pintu itu sudah ada suaminya, Zulaikha. Lah karena berduaan di dalam satu kamar, ya akhirnya dituduh berzina. Tapi ternyata Nabi Yusuf ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak kecil yang masih digendong. Ini yang disebut di dalam surat Yusuf, wa syahida syahidum min ahliha, dan ada saksi dari keluarganya Zulaikha yang berkata in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat. Kalau memang gamisnya Nabi Yusuf itu robek di depan, berarti yang benar adalah Zulaikha. Wa huwa minal kadhibin, dan Yusuf berdusta. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, kalau memang gamisnya Nabi Yusuf itu robek di bagian belakang, fakadabat, maka yang berdusta adalah Zulaikha, wa huwa minas shadiqin, dan Nabi Yusuf adalah orang yang jujur, orang yang benar. Lah yang bersaksi itu siapa? Di dalam tafsir Jalalain yang bersaksi dalam surat Yusuf, ya, ibnu ammiha, kan tadi adalah apa namanya, wa syahida syahidum min ahliha, ada saksi dari keluarganya Zulaikha. Siapa keluarganya Zulaikha yang bersaksi? Ibnu ammiha, anak dari pamannya. Berarti anak paman itu apa? Sepupu. Berarti sepupunya Zulaikha yang bersaksi. Ruwiya annahu kana fil mahdi. Jadi diriwayatkan yang bersaksi itu, yang ngomong itu adalah anak kecil kana fil mahdi, yang masih digendong. Jadi masih bayi, ya, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, al mahdi. Jadi masih kecil. Maka Allah mentakdirkan anak kecil yang digendong itu kemudian ngomong kayak begitu, memberikan petunjuk yang kemudian membersihkan namanya Nabi Yusuf dari tuduhan berzina. Kemudian yang kedua, Siti Maryam tatkala melahirkan anaknya yaitu Nabi Isa yang masih bayi saat itu, maka orang-orang menuduh Siti Maryam berzina karena tidak ada bapaknya. Maka kemudian Allah menjadikan Nabi Isa yang masih bayi itu, kemudian dia bisa berbicara untuk membersihkan namanya Siti Maryam. Dan hal yang berbeda tatkala Siti Aisyah dituduh berzina, maka Allah tidak cukup mengirimkan anak kecil bayi yang bisa ngomong ataupun nabi yang membersihkan namanya, tapi Allah langsung yang membersihkan nama Siti Aisyah
yaitu dengan menurunkan ayatnya, yang menurunkan kalamnya, yang membersihkan nama Nabi, yang membersihkan nama Siti Aisyah dari tuduhan-tuduhan zina tersebut. Maka itulah kemudian Siti Aisyah berbangga, aku termasuk orang yang terpilih. Nah, tatkala dituduh berzina, maka Allah yang langsung membersihkan namaku. Ayat turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Siti Aisyah juga punya banyak keistimewaan di antara istri-istri yang lain. Yaitu Kanjeng Nabi tidak menikahi seorang gadis, wanita gadis selain Siti Aisyah. Kanjeng Nabi dicabut nyawanya, itu detik-detik kewafatan Kanjeng Nabi itu ada di pangkuan Siti Aisyah. Wa fi yaumiha, dan berada pada hari di mana hari itu adalah giliran Nabi itu berada di rumahnya Siti Aisyah. Wa dufina fi baitiha, Nabi juga dikuburkan di rumahnya atau di kamarnya Siti Aisyah. Bahkan wahyu pernah turun kepada Kanjeng Nabi saat sedang bersama Siti Aisyah dalam satu selimut. Itu beberapa keistimewaan Siti Aisyah. Di antaranya Siti Aisyah ini minha anna Jibril alaihi salam ata bisuratiha fi sarqati haririn wa qala hadhihi zaujatuka. Ada satu riwayat bahwa sebelum Kanjeng Nabi menikahi Siti Aisyah, bahwa malaikat Jibril turun ata bisuratiha. Nah, malaikat Jibril turun dengan membawa, kalau sekarang foto, gawa foto bisuratiha, dan itu diblebet karo dilapisi atau ditutupi dengan harir sutra. Jadi sebelum Nabi menikahi Siti Aisyah, malaikat Jibril sudah memberi bocoran, ngasih foto, kemudian ditutupi sama sutra. Wa qala hadhihi zaujatuka. Kata Jibril kepada Kanjeng Nabi, ini loh bojone sampean, ini garwane sampean, ini adalah istrimu. Dan ini tidak terjadi pada istri yang lain. Ini termasuk keistimewanya Siti Aisyah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Kanjeng Nabi bercerita kepadaku, urituki fil manam thalatha layalin. Aku diperlihatkan dirimu, Siti Aisyah, aku mbiyen sebelum ngerabi awak, sebelum menikahi kamu, aku diperlihatkan wujudmu pada waktu tidur 3 kali. Ngipi ping 3, ja'ani bikil malaku fi saraqatin min haririn. Malaikat yang disebut malaikat itu adalah malaikat Jibril datang membawa fotomu itu di dalam sutra. Fayaqulu hadhihi imra'atuka. Malaikat mengatakan ini dia istrimu. Karena tadi ditutupi sama harir sama sutra. Fa'aushifu an wajhiki. Kemudian aku buka itu karena ditutup, dibuka. Fa'idan anti hiya, ternyata itu adalah gambarmu. Sampai ternyata itu. Kemudian aku berkata waktu itu, fa'aqul iyyaku hadza min indillah yumdihi. Katakan Nabi, kalau memang ini berasal dari Allah, pasti akan terrealisasi, akan terwujud. Dan ternyata betul, aku menikahi. Berarti ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian wa yurwa annahu ata bi suratiha fi rahatih. Dan juga ada riwayat yang lain bahwasanya malaikat Jibril datang menghadap kepada Kanjeng Nabi bi suratiha dengan membawa gambarnya Siti Aisyah fi rahatih di dalam epe-epe, apa jenenge epe-epe? Telapak tangannya Jibril. Jadi Kanjeng Nabi sebelum Nabi menikahi Siti Aisyah, Kanjeng Nabi malaikat Jibril datang kepada Kanjeng Nabi kemudian membuka. Iki lho bojone sampean. Delok di epe-epe. Delok. Oh iya, tiba sampean iki ya. Sekarang kan sudah menikah. Sebiyen sudah diperlihatkan. Dan ini yang membuat Siti Aisyah itu iftakharat Aisyah. Siti Aisyah itu bangga, merasa bahagia karena dia punya kelebihan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi istrinya Kanjeng Nabi dan termasuk istri yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu menyukai makanan namanya sarid. Makanan yang disukai Kanjeng Nabi itu namanya sarid. Maka Kanjeng Nabi bersabda, "Inna fadla Aisyah 'alan nisa ka fadlis sarid 'ala sa'irit ta'am." Kata Kanjeng Nabi, keutamaan atau keunggulan Siti Aisyah dari wanita yang lain seperti keunggulan makanan sarid di atas makanan-makanan yang lain. Berarti Kanjeng Nabi sangat mengutamakan Siti Aisyah. Satu ketika ada orang tanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilaika?" Siapa di antara manusia ini yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Ayyun nas ahabbu ilaika? Siapa yang engkau paling cintai ya Rasulullah? Kanjeng Nabi menjawab, Aisyah. Aisyah, hadis riwayat Bukhari ya. Siapa yang engkau paling cintai ya Rasulullah? Aisyah. Oh, mboten ngoten Kanjeng Nabi, maksud kula cing jaler. Kanjeng Nabi wis kadung ngomong Aisyah. Mboten maksud kula, kata yang tanya itu bukan perempuan, laki-laki Kanjeng Nabi. Yang paling kau cintai siapa? Ya bapake. Bapake Aisyah, yaitu Abu Bakar. Yang perempuan adalah Aisyah, yang paling dicintai adalah kalau laki-laki ayahnya. Maka tatkala ada istri-istri yang lain mengadukan tentang Siti Aisyah, pernah istri-istri yang lain cemburu kepada Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi mengutamakan Siti Aisyah. Maka Kanjeng Nabi menjawab, itu gara-gara ayahnya. Bukan gara-gara cuma Aisyah, tapi juga ayahnya. Karena ayahnya adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Kanjeng Nabi dawuh, afdalu hadil ummah ba'da nabiyha. Orang yang terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar. Afdalu hadil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar. Orang yang paling utama di umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, orang terbaik. Maka itulah keistimewaan daripada Siti Aisyah.